Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Jangan lupa terus jaga kesehatan, terus tetap taati protokol kesehatan yang berlaku. Jangan ngumpul-ngumpul ya anak-anak ya. Dalam kondisi seperti ini, apalagi pemerintah sudah menerapkan PPKM untuk menghambat lajunya wabah COVID-19 atau pandemi saat ini. Kita hari ini belajar masih tetap sistemnya daring. Semoga kita doakan kita bisa kembali bertatap muka langsung walaupun terbatas. Tapi tidak apa-apa, saat ini kita berusaha untuk mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, itu awal pembukaan untuk pelajaran tahun ajaran baru. Kita ketahui bahwa ini sejak SMP kalian sudah menjadi anak SMA sekarang. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi di bab pertama pada mata pelajaran matematika umum kelas 10, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ini adalah materi pertama pada matematika umum kelas 10. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin kita sama-sama mengingat kembali tentang apa itu persamaan, apa itu pertidaksamaan, sebelum kita berbicara tentang nilai mutlak. Kalian tentu di SMP sudah pernah yang namanya mendengar kata persamaan. Ya, di SMP kayaknya sudah pernah ada belajar tentang persamaan kuadrat, kemudian ada belajar persamaan linier satu variabel, dua variabel. Nah, sebenarnya ciri dari persamaan itu apa, Nak? Ada yang tahu apa ciri dari persamaan? Oke, adanya tanda, kalau persamaan berarti adanya tanda kesamaan. Biasanya itu ditandai dengan sama dengan simbolnya. Jadi kalau misalkan ditulis X plus 5 sama dengan 7. Tanda sama dengan yang ini itu menunjukkan bahwa ini disebut persamaan. Ya, jadi simbolnya adalah sama dengan. Kemudian kalau pertidaksamaan bagaimana? Yo, ada yang ingat tanda pertidaksamaan? Pertidaksamaan itu ditandai oleh tanda ketidaksamaan. Biasanya simbolnya apa? Oke, betul. Ada simbolnya tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, lalu apa lagi? Yang ada garisnya di bawah? Iya, kurang dari, atau sama dengan, sama, lebih dari, atau sama dengan. Ya, jadi simbol ini biasanya seperti ini dituliskannya. X plus 2 kurang dari 7. Maka ini dinamakan pertidaksamaan. Ya. Lalu nanti ada dikatakan bahwa nilai mutlak yang akan kita pelajari di sini adalah linier satu variabel. Linier satu variabel apa? Ada namanya persamaan linier, ada persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan linier berarti variabel. Untuk ciri linier itu sendiri ya. Variabel tertingginya tinggi berpangkat berapa? Berpangkat 1. Berpangkat 1 variabelnya. Variabel itu biasanya disimbolkan dengan X, Y, Z, sama huruf yang lainnya, ya, huruf alfabet lainnya. Jadi, kalau kita berbicara nilai mutlak linier satu variabel, berarti nanti akan hanya ada satu variabel, yaitu misalkan X aja, dan di mana X aja di mana pangkatnya cuma 1. Jadi nanti pasti akan terlihat misalkan X plus
7 sama dengan 1. Dan simbol atau lambang dari nilai mutlak itu yaitu garis lurus seperti ini. Ya, nanti kita bicarakan. Yang penting sudah tahu ciri dari mana itu persamaan, mana itu kotak samaan. Oh, kalau linear ternyata pangkatnya, pangkat variabelnya berpangkat 1. Ini baru kita mengulik tentang judulnya ya, anak-anak ya. Kalau ada pertanyaan, tanyanya di kolom komentar ya. Oke, sekarang lanjut ke selanjutnya. Nih, pada bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, ada 3 konsep yang akan kita pelajari, yaitu konsep nilai mutlak, definisi nilai mutlak itu sendiri, lalu menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak. Kemudian kita nanti akan belajar tentang persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang di dalamnya kita belajar dulu sifat-sifatnya, baru bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari jika ada soal-soal cerita. Seperti itu ya. Hari ini kita belajar konsep nilai mutlak dulu. Kompetensi dasarnya yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian nanti diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Tujuan pembelajaran kali ini pada video kali ini melalui proses pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Artinya nanti ada masalah yang akan Ibu tampilkan. Peserta didik dapat memahami konsep nilai mutlak dan menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Jadi tujuannya kita biar sama-sama paham tentang konsep nilai mutlak dan menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Langsung saja ke konsep nilai mutlak. Ada yang pernah dengar nilai mutlak itu apa? Ayo, apa kira-kira? Nilai mutlak, nilai, suatu nilai mutlak. Atau ada kalimat seperti ini sering kalian dengar. Mutlak ini punya saya. Oh, artinya itu sepenuhnya punya dia. Lalu bagaimana pengertian dari nilai mutlak sendiri? Ada yang bilang ke Ibu nilai mutlak itu selalu positif, Bu, karena ada tanda nilai mutlak seperti ini. Misalnya Ibu tulis nilai mutlak seperti ini. Nilai mutlak negatif 2 berarti sama dengan 2, Bu. Itu nilai mutlak. Benar sekali, itu nilai mutlak. Tapi definisinya seperti apa yang harus kita pahami? Mengapa bisa negatif 2 ketika dimutlakkan menjadi 2? Itu yang akan kita pelajari. Nilai mutlak itu erat kaitannya tentang jarak, tentang kisaran angka-angka. Jadi terkadang angka-angka itu tidak ditampilkan secara pasti, tapi dalam bentuk kisaran. Nah, penerapan nilai mutlak itu terjadi seperti pada misalkan kisaran rumah kaca yang harus mengatur suhunya tidak boleh lebih dari sekian sama tidak boleh kurang dari sekian. Nah, kisaran itu, kepastian itu yang menentukan dari konsep dari nilai mutlak ini. Ya, kita belajar pertama dari permasalahan yang ada. Ini pada ilustrasi gambar di sini, ilustrasi jarak, ini ada rumah. Di sini, anggaplah ini rumah Anton. Anton mau pergi ke sekolah. Kira-kira berapa jarak Anton ke sekolah? Berapa? Kalau dari jalan yang pertama, jalan sini, Anton harus berjalan lurus. Sudah memakan 500, sudah menempuh, bukan memakan ya, maafkan Ibu. Sudah menempuh 500 meter. Kemudian dia belok ke arah, sebelah apa ini? Sebelah kanan, ya, belok ke arah kanan, 300, jadi sudah 800 nih yang ditempuh. Lalu dia harus berbalik ke arah kanan lagi, ya, ditambah 100. Jadinya jarak yang ditempuh Anton dari rumah ke sekolah sekitar berapa, anak-anak? Betul, 900 meter. Bagaimana kalau sebaliknya? Berapa jarak dari sekolah ke rumah? Dari sekolah ke sini, ke rumah, berbalik lagi. Jaraknya gimana? Apakah sama?
Karena jalan yang ditempuh sama, walaupun arahnya berbeda, maka jaraknya tetap sama 900 meter. Apakah ada perbedaan? Yang satunya dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah? Ada perbedaan? Iya, tidak ada. Nah, konsep jarak inilah yang menelatar belakangi dari nilai mutlak. Jadi arah itu tidak menentukan positif atau negatifnya. Jadi jarak itu tidak bernilai negatif ya anak-anak ya. Lanjut lagi ke sini. Ini apa? Garis bilangan. Betul sekali. Ini garis bilangan. Berapa satuan jarak dari angka 0 ke angka 5? Angka 0 posisinya di sini. Angka 5 di sini. Berapa satuan jaraknya? Biasanya di SMP kalian menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jaraknya ada 5 satuan. Betul? Betul. Di sini ada 5 satuan. Kemudian, berapa satuan jarak dari 0 ke angka 5? Dari 0 ke angka 5. 1, 2, ke angka 5 negatif ya. 3, 4, 5. Sama jaraknya 5. Padahal pergerakannya berbeda. Satunya ke arah bilangan positif, satunya ke arah negatif. Tapi tetap sama. Nah, konsep nilai mutlak itu adalah dia menunjukkan nilai suatu bilangan yang tidak bertanda positif ataupun tidak bertanda negatif. Ya, jadi selalu positif. Ya, mempositif. Atau biasa disebut dengan mempositifkan bilangan. Nih, definisi dari nilai mutlak yaitu nilai mutlak dari sembarang bilangan X, elemen bilangan real yang dinotasikan dengan garis lurus seperti ini, garis dua lurus. Jangan sampai salah ya untuk simbol ini ya anak ya. Untuk notasinya tidak boleh kalian menulisnya seperti ini, kurung. Tanda kurung yang cekung ini bukan nilai mutlak ya. Tapi nilai mutlak itu ditulis dengan cari ini harusnya lurus. Tapi coretan ibunya ya. Ini harusnya lurus ya. Misalnya gini, disimbolkan dengan lurus. Karena ibu nulisnya pakai pen, jadi lumayan itu. Jadi secara umum, ingat simbolnya secara umum, bentuk persamaan nilai mutlak adalah sebagai berikut. Nilai mutlak itu terbagi menjadi 2. X jika X lebih dari atau sama dengan 0, kemudian negatif X jika X kurang dari 0. Ini adalah definisi dari persamaan nilai mutlak. Konsepnya seperti apa? Seperti ini anak-anak sekalian. Misal, ini definisinya masih Ibu tampilkan ya. Nih, contoh soalnya. Ini contoh soalnya ya. Contohnya. Misalkan nilai mutlak 5, hasilnya 5. Kenapa bisa? Karena 5 itu adalah bilangan positif. Nah, karena dia bilangan positif, artinya jika X lebih dari 0, ini kan positif ya, maka nilai dari nilai mutlak X itu adalah X itu sendiri. Jadi karena 5 ini lebih dari 0, maka nilai mutlak dari 5 itu adalah 5. Berbeda dengan contoh yang kedua, nilai mutlak dari negatif X. Nih, makanya di awal tadi Ibu tanya, mengapa bisa negatif 2 dimutlakan itu jadi 2? Ya karena ada definisi dari nilai mutlak tersebut. Nilai mutlak negatif 3 itu jadinya si X, si negatif 3-nya itu harus dikalikan dengan negatif. Kenapa? Karena negatif 3 itu adalah bilangan negatif. Maka yang digunakan adalah definisi yang kedua, yaitu X-nya jadinya negatif X. Jadinya negatif, ini posisinya dari negatif di sini, dikalikan dengan negatif 3. Sehingga hasilnya adalah 3. Jadi ketika bilangan negatif dimutlakkan, dia hasilnya menjadi positif. Seperti itu. Alasannya ya tadi, karena nilai X-nya itu kurang dari 0. Ya. Bagaimana jika contoh satu lagi nih? Tentukan nilai mutlak X plus 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah definisi dari nilai mutlak. Di sini harus ditulis nilai mutlak X plus 2 itu kurung berawal X plus 2 jika X
plus 2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian negatif X plus 2 jika X plus 2 kurang dari 0. Jika dan hanya jika yang akan bergerak atau yang akan kita ubah itu adalah yang di jikanya, nak. Bukan ya. Untuk lebih menyederhanakan sih, terperinci lagi kapan kita menggunakan X plus 2-nya jadi positif, kemudian negatif X min 2. Ini dapat dari mana? Nih, negatif yang di luar dikalikan dengan yang di dalam kurung. Bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi negatif kali X, dapatnya negatif X, kemudian negatif dikali 2, dapatnya negatif 2. Jika X kurang dari negatif 2. Kenapa bisa hasilnya di sini jikanya X lebih dari atau sama dengan negatif 2, kemudian X kurang dari negatif 2, ini hasil dari sini. Kita gunakan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Masih ingat? Jadi kalau misalkan gini ya, X plus 2 lebih dari atau sama dengan 0, kemudian biasanya untuk menentukan nilai X-nya itu, kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Ya, 0 dikurang 2. X di sini jadi X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Makanya ketemu hasilnya ini. Begitu juga yang bagian bawahnya. X plus 2 kurang dari 0. Kedua ruas dikurangkan dengan 2. Kenapa harus dikurangkan dengan 2? Karena kita mau menghilangkan bahasanya. Agar yang di ruas sebelah kiri itu nilainya tetap X. 0 dikurang 2. Berarti X kurang dari negatif 2. Jadi konsep yang kalian pelajari, konsep matematika yang kalian pelajari di SMP, itu jangan dilupakan, tetap kita gunakan di SMA, pasti berguna. Nanti apa-apa yang kalian pelajari di kelas 10, pasti akan berguna di kelas 11 sama kelas 12. Sampai sini gimana? Sudah paham tentang definisi nilai mutlak? Biar lebih paham, mari kita coba contoh soal. Tentukan nilai mutlak X plus 5 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ayo, gimana caranya untuk mengerjakan soal ini? Kita jawab dulu. Jawab. Atau harusnya penyelesaian ya, sama aja. Berdasarkan definisi, maka nilai mutlak X plus 5 didefinisikan menjadi 2. Ya, menjadi negatif X plus 5 untuk jikanya Ibu singkat aja ya, negatif X plus 5 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian, di sini negatif X plus 5 jika negatif X plus 5 kurang dari 0. Ingat lagi definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X untuk jika X lebih dari atau sama dengan 0. Negatif X untuk X kurang dari atau sama dengan 0. Ya. Makanya di sini yang akan kita ubah itu bentuknya menjadi, ini jadi negatif X plus 5 jika negatif X plus 5 dikurang 5 lebih dari atau sama dengan 0 dikurang 5. Kita selesaikan yang bagian sini dulu ya. Yang bagian ini nih. Nih yang bagian ini ya. Bagian ini kita selesaikan. Ini menjadi negatif X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Karena sama-sama negatif, kedua ruas bisa kita kalikan dengan negatif. Ya. Ini menjadi X kurang dari atau sama dengan 5. Kenapa bisa berubah di sini? Ingat, pada pertidaksamaan linier, ketika kedua belah ruas dikalikan dengan negatif atau dibagikan dengan bilangan negatif, maka tanda menjadi berubah. Sehingga sini pilihan keduanya negatif. Nah ini, kita selesaikan yang ini. Negatif dikali dengan negatif X menjadi X, kemudian ini jadi negatif 5
jika negatif X plus 5 kurang dari 0. Biasanya bahasanya itu ya, yang sering kalian gunakan itu pakai sistem pindah ruas gitu. Pasti bahasanya tidak yang kedua ruas dikurangkan atau kedua ruas ditambahkan. Nih, biasanya penulisannya langsung kayak gini, negatif X kurang dari negatif 5. Jadi 5 yang positifnya pindah ruas ke sebelah. Bahasanya gitu ya, biasanya ya. Sebenarnya itu bahasanya masih kurang tepat sih, Nak. Itu bahasa untuk mempercepat hitungan aja. Yang benarnya itu adalah kedua ruas dikurang dengan negatif 5. Makanya di sini hasilnya negatif 5. 0 dikurang negatif 5. Ya. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan negatif 1. Menjadi X lebih dari 5. Maka hasil dari definisi ini, hasilnya itu adalah nilai mutlak negatif X plus 5 jika X kurang dari atau sama dengan 5, kemudian X dikurang 5 jika X lebih dari 5. Oke, selesai. Sampai di sini gimana? Bisa kira-kira? Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya anak-anak ya, untuk kalian yang menonton video Ibu ini. Ibu lanjut ya, ini sudah beres nih, kita memahami tentang definisi dari nilai mutlak. Sekarang kita ke bagian selanjutnya, menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Bagaimana caranya? Ibu contohkan. Gambarkan, misalkan ditanya gambarkan grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X. Caranya adalah biasanya menggunakan tabel koordinat titik bantu. Ya, kita bisa menggunakannya pakai koordinat titik bantu. Jadi, X-nya itu titik bantu X yang kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi ini adalah titik bantu X. Bagaimana menentukan? Bingung nih, kok ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan titik-titik ini menandakan seterusnya. Jadi diawali dengan seterusnya itu. Jadi negatif 5 sampai dengan 5 positif, di sini negatif 5 ini sampai 5 positif ini adalah titik bantu yang mana dari titik bantu itu kita masukkan ke fungsi yang ditanyakan grafiknya. Jadi misalkan nih yang pertama, kita gunakan X-nya negatif 5. Maka kita masukkan ke fungsi Y di sini. Y sama dengan nilai mutlak negatif 5, yaitu hasilnya 5. Sehingga X yang dicoba tadi, negatif 5, ini menjadi negatif 5,5. Seperti itu titiknya. Atau bisa juga nih, makanya hasilnya di sini negatif 5,5. X-nya negatif 5, Y-nya itu hasil dari pemutlakan negatif 5, yaitu 5. Atau kita coba lagi nih, misalkan di sini ya, titik bantu yang kita ambil itu adalah 2. Berarti X-nya sama dengan 2, maka Y di mana nilai mutlak X, ini kan grafik yang mau kita gambar, berarti nilai mutlak dari 2, kita ganti X-nya yang di sini, ganti dengan X yang kita, titik bantu yang kita ambil, maka nilai mutlaknya adalah 2, titik koordinatnya menjadi X-nya 2, Y-nya 2. Atau ambil lagi yang negatif deh, X-nya negatif nih, kita ambil negatif 2. Maka sini negatif 2, Y di nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Maka koordinatnya adalah negatif 2,2. Nih, koordinat yang ini ada di sini. Seperti itu, kita tinggal mencari nilai dari Y-nya dengan titik bantu di X. Jika sudah tergambar seperti ini, baru kita bisa menggambarkannya pada garis koordinat ini. Ini tabelnya, kemudian ini gambarnya, tinggal memasukkan titik-titik koordinatnya. Misal negatif 5,5 nih, negatif 5,5, maka titik X-nya negatif 5, Y-nya 5. Tinggal ditarik garisnya, ketemu di sini. Seperti itu seterusnya, pasti sudah pada bisa. Ibu yakin anak-anak SMA pasti sudah bisa menggambar grafik pada titik koordinat. Karena ini pelajaran SMP, ya kan? Oke. Masih belum jelas nih cara menggambarnya? Ada yang merasa masih belum jelas?
perlu contoh lagi? Boleh, Ibu contohin lagi. 1, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x plus 2. Kalau tadi kan cuma x, sekarang x plus 2. Fx, simbol fx di sini bisa juga disimbolkan dengan y ya nak ya untuk suatu fungsi tersebut. Jadi untuk menjawabnya kita bisa menggunakan, kita jawab ya. Kita bisa menuliskan tabelnya dulu. Kita buat tabelnya sini x, sini fx atau biasa ditulis y juga. Lalu di sini nanti titik koordinatnya. Titik koordinat itu biasanya x, fx ya. Ini simbol, kasih tanda titik 3, itu dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk melihat secara jelas bagaimana grafiknya, maka coba ambil bilangan negatif, positif, sama 0. 0 di sini, kita ambil ini 1 dengan 2. 1, negatif 1 dengan negatif 2 sebagai titik bantunya. Ya. Oh, apakah boleh angka yang lain? Boleh, tapi akan lebih mudah itu tergambar kita awali dari bilangan negatif, bilangan 0 sama bilangan positif, biar lebih tergambar ya anak-anak ya. Nih, kita sudah mengambil titik bantunya, bagaimana mencari nilai di sini nih? Nilai di sininya gimana carinya? Carinya gunakan fungsi yang ditanyakan ini. Jadi kalau misalkan X-nya sama dengan negatif 2 ya, maka fx-nya nilai mutlak dari x-nya, x yang ini ganti dengan negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah 2. Lalu dimutlakkan. Negatif 2 ditambah 2 hasilnya berapa? 0. Iya, nilai mutlak dari 0 adalah 0. Jadi di sini hasilnya adalah, kita tulis di sini. Hasilnya adalah 0. Kemudian kita bisa tulis di sini. Hasilnya itu adalah 0. Ini ya, 0 ya. Kemudian kita bisa coba lagi. X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan negatif 1. Maka fx-nya sama dengan nilai mutlak dari negatif 1 ditambah 2. Sama dengan negatif 1 tambah 2 berapa? 1. Nilai 1 dimutlakkan adalah 1. Ini, oh ya, di sini tadi lupa Ibu kasih tahu. Langsung kita tulis negatif 2,0. Dan di sini tadi hasilnya 1, berarti ini 1,1. Nih, negatif 1,1. X-nya negatif 1, Y-nya 1. Kemudian masukkan lagi nilai X sama dengan 0. Berarti fx-nya sama dengan nilai mutlak 0 ditambah 2. Hasilnya nilai mutlak 2. Nilai mutlak 2 berapa? 2. Berarti tulis di sini 2. Kemudian kita masukkan lagi X sama dengan 1. Berarti fx-nya berapa? Nilai mutlak 1 tambah 2. Berarti nilai mutlak 3. Berapa nilai mutlak 3? Yaitu 3. Lalu kita masukkan lagi X sama dengan 2. Maka fx sama dengan 2 ditambah 2. Maka nilai mutlak 4 hasilnya. Nilai mutlak 4 berapa? 4 di sini. 4. Ya, sini kita bisa tulis, ini jadi 0,2, ini jadi 1,3, kemudian di sini bisa jadi 2,4. Sudah ketemu. Oh, titik koordinatnya tinggal kita gambar grafiknya. Gambar grafiknya, nah ya, ini gambar grafiknya. Sumbu X. Lalu sini sumbu Y. Ya. Salah, sumbu Y yang tegak ya, sumbu X yang ini. Sorry, maafkan Ibu. Kemudian ini bisa kita tuliskan di sini. Ini sumbu Y. Oh, salah. Drawingnya salah, kita ganti drawingnya. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Tinggal gambarkan grafiknya di sini, nilainya adalah 0, 1, 2, kemudian di sini nilainya
negatif 1, negatif 2. Negatif 2 ini, ganti warnanya ya, biar lebih itu. Ganti warnanya jadi warna hitam aja, oke. Negatif 2,0, berarti titiknya di sini. Ini titik negatif 2,0. Kemudian negatif 1,1. Ini 1, 2, Ctrl Z. Ctrl Z 2-nya di sini. Ini 3. Sini 4, misalkan gitu ya. Ini negatif 1,1. Jadi di sini titiknya negatif 1,1. 0,2 berarti di sini titiknya. Titik dari 0,2. Kemudian 1,3 di sini. X-nya 1, Y-nya 3. 1,3. 2,4 tarik garis sini. Kemudian di sini. Di sini adalah 2,4. Tinggal ditarik garisnya. Ya. Kalau kita mau coba pakai X-nya, biar X sama dengan negatif 3, maka nilai mutlak X sama dengan negatif 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan negatif 1. Berarti ini negatif 3, negatif 3, negatif 1 koordinatnya. Iya. Nih, berarti nanti kalau di sini ada angka 3, dia koordinatnya adalah 1 di sini. Ya. Sebagian di sini. Jadi kalau misalkan kita tarik garis itu, ya kan nilai mutlak itu membuat grafik menjadi tidak ketemu di sini. Nah, ini adalah grafik dari yang kita cari bersama-sama, yaitu fx sama dengan nilai mutlak x plus 2. Bagaimana? Sampai sini sudah bisa kira-kira untuk menggambar grafiknya? Semoga bisa ya, pasti bisa, mudah. Ibu yakin pasti bisa. Anak-anak sekalian untuk menggambar grafiknya. Nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan ke Ibu, bisa tanya di kolom komentar, bisa tanya ke Ibu dengan ngechat via Japri, WhatsApp ke Ibu langsung, atau bisa juga bertanya di GCR kelasnya. Seperti itu. Kemudian kita sudah selesai. Tadi belajar tentang definisi nilai mutlak, bagaimana konsep nilai mutlak, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlaknya. Selanjutnya nanti akan ada, biar kalian bisa nih, buat latihan di rumah kali. Di rumah, kalian bisa mengerjakan, Ibu clear dulu ya, ini berdasarkan tadi. Nih, tugas 1. Yang soal untuk nomor 1, ini soal untuk nomor 1 ya, warna putih, merah aja ya. Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Tentukan nilai mutlak negatif 2x plus 5 untuk x bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Kemudian gambarkan grafik Y sama dengan nilai mutlak x dikurang 2, seperti tadi. Ini untuk tugas pertama, kelas 10, matematika umum bersama Ibu Puja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk tugasnya nanti akan rilis di GCR-nya. Kemudian deadline-nya juga ada di GCR. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Dan terima kasih sudah menonton video Ibu kali ini. Terima kasih sudah menonton video Ibu kali ini. Terus, terima kasih. Tetap belajar, tetap semangat. Belajar dari rumah pasti mengasihkan, ya. Pasti mengasihkan. Kalian bisa mengeksplor sebanyak-banyaknya dengan mengakses rumah belajar bisa, terus mencari tahu sumber-sumber informasinya di internet. Terima kasih sudah menonton video Ibu kali ini.
Maaf jika selama pemaparan materi kali ini ada salah-salah kata, ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan. Jangan lupa like, comment, kemudian subscribe dan share video Ibu kali ini jika menurut kalian ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.